Dan berhubung kita temanya untuk sekarang ini adalah membahas tentang perang dunia ketiga. Iya, perang dunia ketiga. Jadi kita bakal fokus ke situ dulu ya, tentang mubasyiratnya. Gimana ceritanya sih bisa sampai perang di Palestina ini kan yang kita tahu antar Palestina, Israel, Amerika dan sekutunya. Terus gimana ceritanya bisa sampai jadi pecah perang dunia ketiga? Kalau dunia tuh Indonesia akan terdampak dong. Kalau dunia pasti semua negara terdampak, Ya. tidak terkecuali. Nah, makanya kita harus udah tahu nih apa persiapan kita dan posisi Indonesia, kita harus ambil posisi seperti apa gitu kan sebagai negara Indonesia, apa perannya gitu kan. Kita ambil peran apa? Oke, kita kulik lagi ya. Yang saya pelajari di dalam isi mubasyirat ini adalah perang dunia ketiga itu dimulai ketika konflik Palestina dan Israel ini melebar. Dan bermula di situ Israel sedang menyusun rencana untuk membangun sebuah kuil. Kuil itu adalah Temple of Solomon, kuil Dajjal. Dan ketika kuil Dajjal itu dibangun, umat muslim cuma bisa protes lagi-lagi. Akhirnya muncul ledakan yang besar, dan ledakan besar itu akhirnya melebar kemana-mana dan terjadilah perang dunia ketiga. Saya pun sebelumnya udah sempat men-share video-video tentang kuil Dajjal ini, dan mereka mau berencana untuk menghancurkan Masjid Aqsa ini. Ada dari beberapa lama yang lalu, sampai akhirnya karena keseringan saya speak up, hilang Instagram saya. Jadi sekarang bikin Instagram baru dong. Ada Instagram baru, bisa di follow @rizalsyah_new. Tanda pertama perang dunia ketiga akan dimulai. Kemudian banyak kabut asap tadi Riza bilang. Ya, Sebanyak apa? Sampai-sampai kan kita jadi sinyal untuk kita kan, berarti harusnya itu bisa dilihat oleh negara-negara lain atau bagaimana, atau menjadi sesuatu yang booming gitu kan. Oh, banyak kabut asap setelah terjadi ledakan. Oh, Yes. Ini dia tanda-tanda pertama perang dunia ketiga. ya sekarang mungkin kalau dalam mimpi itu adalah sebuah simbolik ya. Meskipun ada di beberapa mimpi juga ada yang benar-benar terjadi sebuah ledakan besar yang terdampak dari bom kan, dari senjata pemusnah yang lainnya. Cuma kan kalau perang dunia ini otomatis perang yang besar ya. Perang dunia 1, 2 aja udah lumayan besar, apalagi yang ketiga ini. Dan perang dunia ketiga ini kita umat muslim, buat ulama juga sepakat kalau perang dunia sampai terjadi ini adalah bagian dari Malhamah Kubro. Ini jadi yang dimaksud dalam hadis Malhamatul Kubro itu justru perang dunia ketiga ya. Perang dunia yang ketiga, dan perang yang dunia ketiga ini kalau secara mubasyiratnya lagi adalah pemicunya itu bukan umat muslim. Umat muslim itu cuma sebagai korban. Dari perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia ketiga nanti yang akan datang, itu lagi-lagi muslim cuma jadi korban. Dan muslim udah jadi korban, tapi muslim juga yang difitnah. Jadi ada beberapa aspek lah, ada beberapa pemicu perangnya. Mungkin kalau saya bilangnya ini multi konflik ya, penyebabnya itu multi konflik. Dari geopolitik, dari faktor ekonomi, dan nggak memungkiri juga dari faktor agama. Kan dari kepercayaan Yahudi sendiri, menurut Talmud mereka itu menganggap selain dari kalangan mereka, dari Yahudi itu adalah binatang. Makanya mereka juga semudah itu membasmi kita nih. Makanya ya. mereka itu udah punya kemanusiaan lagi, karena emang dari kecil udah didoktrin seperti itu ajarannya. Iya. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah ibadah menurut mereka. Lagi kepercayaan mereka. Dong, jadinya kalau kita nggak bisa bilang nggak ada perang agama. Betul. Kalau kita nggak menyebut konflik agama juga ini mustahil. Tentu ada kaitannya dengan agama kan. Mereka sendiri juga kepercayaannya seperti itu, dan mereka juga kepercayaannya kalau misalkan kuil itu belum dibangun, Mesias mereka juga tidak akan turun. Dajjal. Ya, jadi Mesias yang mereka tunggu-tunggu itu adalah Dajjal, alias Mesias palsu. Kalau kita kan Mesias yang kita tunggu adalah Nabi Isa, tapi kalau mereka Dajjal laknatullah. Oke.